Menjelaskan alat-alat pengendalian manajemen. Definisi alat pengendalian manajemen. Alat pengendalian manajemen merupakan instrumen vital yang memungkinkan organisasi mengukur, mengevaluasi, dan meningkatkan kinerjanya secara sistematis. Dalam konteks bisnis Indonesia, dari skala mikro hingga konglomerasi, pemilihan dan implementasi alat pengendalian yang tepat menjadi kunci keberhasilan operasional. Balance Scorecard atau sering disingkat BSC. Balance Scorecard dikembangkan oleh Robert Kaplan dan David Norton pada tahun 1992. Alat ini mengintegrasikan pengukuran kinerja finansial dan non-finansial melalui 4 perspektif. Pertama adalah perspektif keuangan. Di sini fokusnya pertumbuhan pendapatan dan profitabilitas. Contoh metrik ROI, EVA, dan operating income. Perspektif pelanggan fokus pada kepuasan pelanggan, pangsa pasar. Contoh metriknya Customer Satisfaction Index dan market share. Perspektif proses bisnis internal fokus pada efisiensi operasional dan inovasi. Contoh metriknya adalah cycle time, defect rate. Keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Fokusnya pada pengembangan SDM, sistem informasi. Contoh metriknya adalah employee turnover dan training hour. Key Performance Indicators, KPI, adalah metrik kuantitatif yang digunakan untuk mengukur keberhasilan organisasi terhadap tujuan tertentu. KPI harus SMART, yang merupakan singkatan dari Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound. Karakteristik KPI yang efektif adalah Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound. Hierarki KPI, pertama adalah strategi KPI, kedua tactical KPIs, dan ketiga adalah operasional KPIs. Contoh implementasi dalam skala mikro, KPI penjualan harian, dalam skala menengah KPI department, dan dalam skala besar yaitu corporate scorecard. Key performance indicator mencakup evaluation, performance indicators, goals, optimization, strategy, analytics, growth, dan implementation. Activity based costing. Activity based costing adalah sistem perhitungan biaya yang mengidentifikasi aktivitas berbagai objek biaya fundamental, dikembangkan oleh Robin Cooper dan Robert Kaplan pada tahun 1980-an. Komponen ABC pertama cost drivers, mencakup time driver, transaction drivers, intensity drivers. Kedua, activity flows, mencakup unit level activities, batch level activities, product level activities, dan facility level activities. Penerapan pada berbagai skala. Pada skala mikro mencakup pencatatan aktivitas manual. Pada skala menengah, software accounting dengan feature ABC, dan pada skala korporasi sistem ERP dengan modul ABC. Di sini ada activity center, cost driver, activity based cost system, itu dalam hal membagi overhead cost, ya. Ada kita direct material cost bisa di direct trace langsung kepada produk. Direct labor cost bisa langsung di trace langsung kepada produk. Yang harus kita alokasikan di sini ada machinery activity cost, karena ini mencakup bermacam-macam produk. Kita bagi bisa berdasarkan processing hours sebagai cost drivernya, kemudian assembly activity cost. Cost driversnya adalah misalnya ada B, ini berdasarkan number of parts. Berapa banyak parts yang dibutuhkan untuk masing-masing produk. Ketiga, quality inspection activity cost. Cost driversnya yang bagian C. Ini cost drivernya kita hitung berdasarkan jumlah dari inspeksi yang dilakukan kepada produk tersebut. Total Quality Management. Total Quality Management adalah pendekatan pengendalian yang berfokus pada kualitas di seluruh aspek organisasi. Prinsip utamanya mencakup fokus pelanggan, perbaikan berkelanjutan, dan keterlibatan karyawan. Contoh, perusahaan manufaktur di Indonesia mengadopsi TQM untuk meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas produk. Implementasi alat pengendali. Implementasi alat pengendali UMKM sering menggunakan KPI sederhana seperti volume penjualan harian. Korporasi besar seperti bank mengadopsi balance scorecard untuk memantau kepuasan pelanggan dan stabilitas finansial. Contoh, Bank BRI menggunakan BSC untuk meningkatkan layanan pelanggan. Terima kasih telah mengikuti kuliah ini. Semoga Anda semua sukses. Majulah Indonesia!